Halo Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Bapak Ibu Saudari berada, berjumpa lagi melalui Sapaan Gembala pada hari ini. Saya mengajak kita untuk baca dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 9 sampai ayat 12. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca khususnya ayat 10 dan ayat 11, saya merasa ngeri. Karena ada penggambaran tentang anjing-anjing bisu dan anjing-anjing pelahap. Ya, biar bagaimanapun tetaplah menurut saya di telinga kita ini kalau mendengar tentang anjing dan itu dipakai untuk menggambarkan manusia, saya rasa kok ini ngeri sekali ya Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata betul anjing-anjing bisu dan anjing-anjing pelahap ini merupakan gambaran untuk para pemimpin dan gembala-gembala Israel. Mereka sebetulnya awalnya disebut sebagai pengawal-pengawal umatku. Kalau di dalam kitab Yehezkiel pasal 3 seperti di ayat 17 dan juga Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai 9, memang Tuhan memilih orang-orang tertentu sebagai penjaga Israel, pengawal umat Tuhan. Dan tugas mereka adalah menyampaikan firman Tuhan, serta menegur umat jika umat itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dapat disingkat, para pengawal umat Tuhan dan gembala ini adalah para pemimpin-pemimpin. Tetapi kenapa mereka disebut sebagai anjing-anjing bisu atau anjing-anjing pelahap? Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang fasik. Kenapa mereka disebut fasik? Karena pertama-tama, mereka telah sangat teledor karena berlaku tidak setia kepada Tuhan dengan cara mereka mencari pertolongan pada dewa-dewa dan juga memberikan penghormatan kepada dewa-dewa kesuburan, dan juga yang pada waktu itu orang-orang di sekitarnya menyebut Molok begitu. Ya, dewa-dewa orang-orang bangsa-bangsa lain gitu deh. Nah, meski mereka ini atau ketika mereka meminta pertolongan pada dewa-dewa lain dan memberikan penghormatan kepada dewa-dewa kesuburan pada waktu itu yang disembah oleh bangsa-bangsa yang berada di sekitar mereka, pada saat yang sama mereka juga masih minta berkat kepada Allah, kepada Tuhan. Tetapi itulah, karena mereka terpengaruh kepada bangsa-bangsa lain yang percaya, yang begitu antusias, menyembah dan percaya kepada dewa-dewa kesuburan pada waktu itu, orang Israel atau umat Tuhan ini juga ikut-ikutan menyembah, ikut-ikutan memberi penghormatan, ikut-ikutan meminta pertolongan. Padahal kan mereka sebetulnya tahu dalam pengalaman mereka betapa Tuhan, Yahweh, telah menyertai dan menjadi sumber pertolongan mereka. Tapi itulah Bapak Ibu, kelakuan dari para pemimpin fasik yang tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua adalah sikap ketidakadilan yang mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Seperti mengabaikan orang-orang miskin, dan juga menindas orang-orang yang lemah, bahkan memeras orang-orang yang lemah.
Nah, Bapak Ibu, memeras orang-orang lemah itu kan seperti memeras tenaga mereka. Ya, tidak harus orang miskin di mana ada duitnya nggak bisa diperas duitnya. Tapi yang diperas adalah tenaga mereka, lalu tidak dibayar. Atau upah yang diberikan sama sekali tidak sesuai. Atau memang bahkan sama sekali tidak bayar, Bapak Ibu. Nah, diperkirakan kejadian ini pada zaman Raja Manasye. Bapak Ibu, situasi ini adalah situasi yang hampir tidak terobati atau hampir tidak terkendali. Oleh sebab itu mereka dicap sebagai pemimpin-pemimpin fasik, anjing-anjing bisu, anjing-anjing pelahap. Mereka tidak berteriak tentang kebenaran yang Tuhan inginkan. Mereka juga tidak menegur atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat. Bahkan mereka digambarkan sebagai anjing pelahap yang mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu, ketika saya membaca perikop ini dan merenung-renungkannya, sebetulnya saya merasa ngeri juga, ya. Nah, tapi rasanya kita tidak perlu berputus asa dengan situasi ini. Kita juga berkaca, kita melihat kehidupan kita dan pelayanan kita seperti apa. Tapi kiranya firman ini sebetulnya mau meneguhkan kita bahwa tugas kita untuk memberitakan firman, untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kita semua lakukan, baik kita sebagai pemimpin maupun sebagai umat lakukan. Ya, kita harus tetap menyuarakan itu. Jangan sampai kita menjadi anjing-anjing bisu. Lalu yang berikutnya, memang saya sangat sadari tidak gampang kita itu menegur orang lain. Ya. Butuh mental, butuh kekuatan yang kita kumpulkan, bahkan perlu juga dengan doa untuk kita menyampaikan teguran-teguran terhadap hal-hal yang kita tahu pasti bahwa itu tidak cocoklah dengan yang Tuhan inginkan. Tidak cocok dengan firman Tuhan yang kita baca. Tidak cocok dengan kehidupan bergereja yang mestinya kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, marilah kita kiranya tetap bertekad untuk menjadi para pelayan yang setia kepada Tuhan. Bukan para pelayan yang fasik, tapi para pelayan yang setia kepada Tuhan, yang siap sedia memberitakan firman Tuhan, dan juga jika harus melakukan teguran-teguran, ya kita juga minta pertolongan Tuhan untuk melakukannya. Tapi bahwa jika Tuhan menegur diri kita, ya kita juga harus rela untuk mendengarkannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Katwel. Gak ada doa? Oh, gak ada doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kepada kami agar siapapun kami dalam posisi apapun dan dalam keadaan apapun, kiranya kami ini dapat berlaku setia kepada Tuhan, tidak tergoda, tergiur oleh pengaruh-pengaruh yang berada di sekitar kami, yang menjauhkan kami dari Tuhan dan menjauhkan kami dari ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.